anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are happy and healthy. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik kita ya, yaitu di tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal apa itu benda. Masih ingat benda itu apa ya? Ya, benar sekali. Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan jenisnya, benda dibagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati contohnya ember, kertas, dan masih banyak lagi. Anak-anak, apakah di sekitar kalian terdapat tisu, kardus, atau koran? Kira-kira semua benda itu terbuat dari apa ya? Ya, benar sekali. Benda tersebut terbuat dari kertas. Tahukah kalian kalau kertas itu terbuat dari kayu? Untuk lebih jelasnya, silakan disimak, fokus, dan konsentrasi. Proses pembuatan kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk pembuatan kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan menjadi lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, bubur kertas diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Bubur kertas yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, kalian sudah tahu kan? Bahan dasar kertas adalah kayu, sedangkan kayu berasal dari pohon. Pohon yang biasa digunakan sebagai bahan dasar kertas adalah pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Dari ketiga pohon ini, pohon manakah yang paling tinggi dan bagaimana caranya untuk mengukur tinggi satu pohon? Pasti kalian kesulitan menjawabnya, bukan? Karena ketiganya mempunyai ukuran yang sama. Anak-anak, jika kita ingin mengukur tinggi sebuah pohon, kita harus menggunakan yang namanya alat ukur. Alat ukur untuk mengukur tinggi dan panjang bermacam-macam. Kalian sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya, bukan? Nah, anak-anak, sekarang coba bersama-sama kita menyebutkan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda berikut dan sebutkan satuan panjangnya. Yang pertama, lingkar pinggang. Jenis alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. Satuan panjang yang digunakan adalah sentimeter. Yang kedua, lebar papan tulis di kelas. Jenis alat ukur yang digunakan adalah meteran saku. Satuan panjang yang digunakan adalah meter. Yang ketiga, panjang halaman sekolah. Jenis alat ukur adalah meteran roll. Satuan panjang yang digunakan adalah meter. Nah, yang keempat, mengukur tinggi pohon beringin. Jenis alat ukur yang digunakan adalah hagameter atau altimeter. Satuan panjang yang digunakan adalah meter. Nah, selanjutnya Ustazah ingin bertanya, anak-anak, apakah kalian tahu ember itu terbuat dari apa ya? Ya, hebat sekali. Jadi ember itu terbuat dari plastik. Nah, selain ember, benda apa lagi ya yang terbuat dari plastik? Contoh lainnya yaitu gayung, payung,
banyak lagi benda-benda yang berbahan plastik. Mengapa ya banyak benda yang berbahan dasar plastik? Karena plastik itu murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Waktu plastik mengurai, coba kalian lihat dalam tabel berikut ini ya. Jadi, kamu dapat bayangkan, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, reduce artinya mengurangi. Artinya kita mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika kita berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua, reuse, memanfaatkan kembali. Artinya memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang, adalah mendaur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan kembali. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan kepada pemulung atau kalian berikan ke petugas kebersihan. Mereka akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Setelah kita latihan bersama tadi, bagaimana kalian sudah paham kan? Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih perhatiannya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.